Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sore, Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Anda semuanya. Ibu cek kehadirannya. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Baiklah. Pada pembelajaran pada sore ini, kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalau terhadap kehidupan. Dan pembelajaran 2, yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Baik, Ananda sekalian, coba perhatikan percakapan antara Dayu dan Lani berikut ini. Pada suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. Dayu, coba lihat, saya bawa apa? Tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya? Tipal Dayu ikut senang. Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali. Akhirnya, saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu. Jawab Lani. Sebenarnya, saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan, jawab Dayu. Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi, saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya? Tanya Lani. Tentu saja, jawab Dayu bersemangat. Nah, sekarang apa nama benda ini? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali Putri. Coba, siapa saja yang memiliki benda ini di rumah? Saya punya di rumah. Iya, tentu semua orang ada ya. Tentunya. Coba, isi dari termos itu air panas atau air dingin? Air panas. Ya, tentu saja isinya adalah air panas. Nah, sekarang ayo membaca. Nah, sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas, agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan terasa hangat, sehingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Masih lanjut, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat. Tapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat memerlukan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara
merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang sudah dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tulislah pada tabel berikut. Nah, pada paragraf 1, kalimatnya, itu hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Nah, pada paragraf 2, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong untuk kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Nah, pada paragraf ketiga, karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Nah, selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Jadi rangkaian kalimatnya menjadi satu paragraf menjadi hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Nah, selanjutnya ayo jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah fungsi sebuah termos? Coba Tiara jawab. Termos biasanya digunakan untuk menyimpan air panas, Ibu. Nah, bagus sekali. Nah, selanjutnya, yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Coba Putri jawab. Bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu adalah yaitu botol hampa udara yang merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dinding yang dikosongkan dan ditutup rapat. Nah, bagus sekali. Nah, selanjutnya, gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Nah, coba Febri, apa aja bagiannya? Penutup termos, Ya. penutup lapisan perak, ruang hampa. Ya. Coba bagiannya lengkapnya, apa aja? Tutup termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, air, ruang hampa udara, dinding pelindung, karet penahan kaca. Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya, apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Nah, bendanya itu banyak sekali. Ada seperti kulkas, rice cooker, atau penanak nasi, oven microwave, dan panci presto. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya, lalu buatlah kesimpulannya. Nah, itu ada banyak sekali contoh bendanya. Seperti setrika listrik itu bersifat konduktor yang berfungsi untuk merapikan pakaian. Ada termos itu bersifat isolator yang berfungsi untuk menjaga air minum agar tetap panas. Selanjutnya yang ketiga ada panci bersifat konduktor yang berfungsi sebagai tempat untuk merebus air. Ada spatula itu bersifat isolator yang berfungsi untuk alat bantu pada saat menggoreng. Yang kelima ada selimut itu bersifat isolator yang berfungsi untuk menghangatkan badan saat tidur. Yang keenam ada sandal bersifat isolator yang berfungsi untuk melindungi kaki. Yang ketujuh ada piring dan gelas kaca bersifat isolator yang berfungsi sebagai alat makan. Nah, apa kesimpulan dari identifikasi di atas? Kesimpulannya,
Ada banyak sekali benda-benda yang mempunyai sifat hantaran yang berbeda-beda di sekeliling kita. Ada yang konduktor yang bersifat menghantarkan panas dan ada yang bersifat isolator yang bersifat menghambat panas. Semua benda tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang ayo renungkan. Nah, yang pertama, apa saja keterampilan menurutmu yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep pembelajaran pada hari ini? Coba Febri, apa? Keterampilan yang menurut saya diperlukan untuk memahami konsep belajar hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kita memerlukan keterampilan menyimak dengan teliti. 2. Kita memerlukan keterampilan menemukan gagasan utama. Ya, bagus sekali. Nah, yang kedua, konsep manakah yang ingin kamu dalami lebih lanjut? Coba Putri. Konsep yang ingin saya dalami lebih lanjut adalah menjelaskan cara penggunaan beberapa alat elektronik yang ditemukan di rumah dan menggunakan fungsi dari alat-alat tersebut secara lebih rinci. Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya, bagaimana kamu memanfaatkan sumber informasi di sekitarmu? Coba Tiara. Cara memanfaatkan sumber informasi yang ada di sekitar saya adalah memanfaatkan sumber media elektronik, yaitu seperti internet, televisi, radio. Kemudian terdapat juga sumber media cetak antara lain koran, majalah, dan buku. Selain itu juga saya bisa mendapatkan informasi dari orang-orang antara lain guru, kakak kelas, teman, dan orang tua. Ya, bagus sekali Yara. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.